Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore kepada teman-teman semua. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini pada perkuliahan teori graf. Pada kesempatan kali ini, saya, Mulia Sakti Apriyani, perwakilan dari kelompok 8, akan membahas materi mengenai teorema Kuratowski. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yaitu ada saya sendiri, yaitu Mulia Sarti Apriyani, dengan NPM A1C020003, ada Gazi Muammar Fawaz dengan NPM A1C020023, ada Afi Iva Kania Syafitri dengan NPM A1C020031, dan ada Rizky Rahmawati dengan NPM A1C020037. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, kita masuk ke materinya. Yaitu pertama, sejarah graf Kuratowski. Teorema Kuratowski adalah karakterisasi graf terlarang matematis dari graf planar yang berguna untuk menentukan keplanaran suatu graf. Graf ini dinamai berdasarkan nama matematikawan Polandia, yaitu Kazimierz Kuratowski, di mana ia menemukan suatu sifat unik dari suatu graf tak planar dan membuatnya dalam dua buah graf, yaitu graf lengkap yang mempunyai 5 buah simpul, yaitu disebut K5, dan yang kedua, graf terhubung teratur dengan 6 buah simpul dan 9 buah sisi, yaitu K33. Nah, kemudian ada jenis graf Kuratowski. Graf Kuratowski terbagi menjadi dua seperti penjelasan sebelumnya, yaitu pertama K5, graf lengkap dengan 10 buah simpul dan 5 sisi yang memiliki ciri-ciri, yaitu pertama grafnya lengkap, kedua memiliki 5 buah simpul, dan yang ketiga memiliki simpul tersambung ke seluruh simpul lainnya, dan yang terakhir memiliki 10 buah sisi. Nah, contoh dari graf K5 ini yaitu pada gambar di samping ini, di mana graf ini memiliki 5 buah simpul, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, dan memiliki 10 buah sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini merupakan contoh dari graf Kuratowski pertama atau K5. Kemudian ada graf Kuratowski kedua, yaitu K33. Graf terhubung teratur dengan 6 buah simpul dan 9 sisi, yang memiliki ciri-ciri yaitu graf terhubung teratur, kemudian memiliki 6 buah simpul, dan yang ketiga memiliki 9 sisi. Contoh dari graf K33 ini yaitu pada gambar di samping ini, yang memiliki 6 buah simpul dan 9 sisi. Mari kita hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nah, memiliki 6 buah simpul, begitupun yang di sebelahnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan memiliki 9 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitupun yang sebelahnya. Nah, kedua graf ini merupakan graf yang isomorfik. Itu sama. Kemudian, sifat graf Kuratowski. Graf Kuratowski memiliki 4 buah sifat, yaitu pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Yang kedua, graf Kuratowski adalah graf tak planar, yaitu graf yang tidak dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak memotong ataupun bersilangan. Ketiga, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan graf berubah menjadi graf planar. Dan yang keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Nah, keduanya itu merupakan graf tidak planar paling sederhana. Nah, kemudian teorema Kuratowski. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung upagraf yang sama dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Nah, gambar di bawah ini merupakan 3 buah graf yang homeomorfik satu sama lainnya. Misal, ini adalah graf yang pada graf 1, titik ini dihilangkan. Dan kemudian pada graf 3, ditambahkan 2 titik. 2 simpul. Nah, homeomorfik ini adalah
Dua buah graf dikatakan homeomorfik jika salah satu dari dua graf dapat diperoleh dari graf yang lain dengan cara menyisipkan atau membuang secara berulang-ulang simpul derajat 2. Pada yang gambar ini, simpul ini dihilangkan. Kemudian pada gambar ini mengakibatkan graf kedua menghilang simpulnya. Dan pada graf ini ditambahkan simpul XY. Nah, ini penjelasan mengenai graf homeomorfik dan graf tidak planar. Graf homeomorfik adalah dua graf dikatakan homeomorfik jika salah satu dari kedua graf dapat diperoleh dari graf lain dengan cara menyisipkan atau membuang secara berulang-ulang simpul berderajat 2. Dan graf tidak planar adalah graf yang tidak dapat digambarkan pada bidang data dengan sisi-sisi tidak memotong atau bersilangan. Nah, pembahasan terakhir yaitu contoh dari graf Kuratowski. Nah, berikut ini adalah contoh dari graf Kuratowski. Graf G ini bukan graf planar, karena ia mengandung upagraf yang sama dengan K33. Nah, apabila sisi A, C dihilangkan, dan sisi F, D dihilangkan, akan terbentuk upagraf yang serupa atau sama dengan graf K33. Maka, graf ini bukanlah graf planar. Kemudian contoh yang terakhir yaitu pada gambar G, graf tidak planar. Ini karena ia mengandung upagraf G1 yang homeomorfik dengan K5 dengan cara membuang simpul-simpul yang berderajat dari 2 dari G1. Yaitu simpul ini, I, simpul B, simpul D, dan simpul F. Sehingga ketika simpul itu dihilangkan akan terbentuk graf baru yang memiliki bentuk yang sama dengan graf K5 dari graf Kuratowski tadi. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi teorema Kuratowski. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar. Nah, itu saja presentasi dari saya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.